Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya Putri, Bu Putri ya. Terima kasih ya Bu Putri karena sudah memberikan kesempatan buat saya untuk nantinya saya akan mengobservasi Bu Putri dalam pembelajaran di kelas ya Bu Putri ya. Ya, sama-sama Ibu Yulia. Ya, sebelum melakukan observasi Bu Putri, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan kepada Ibu Putri. Yang pertama ya Bu Putri ya, Oke. kira-kira kan kita akan melakukan observasi besok ya Ibu Putri ya. Materi apa yang akan Ibu Putri sampaikan ke anak-anak besok? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Yulia. Jadi untuk besok itu saya akan belajar. Saya kan mengajar di kelas 2 ya. Ya. Nah, jadi di tema 7 tentang kebersamaan, subtema 2 kebersamaan di sekolah. Iya. Ya, jadi di situ ada 3 mata pelajaran, ada pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan pelajaran SPDP. Jadi di pelajaran bahasa Indonesia itu karena fokus dari pembelajaran ini lebih ke tentang kebersamaan. Bagaimana sih cara kita untuk biar anak itu paham tentang kebersamaan dan bisa menerapkan juga makna dari kebersamaan itu. Jadi di pelajaran bahasa Indonesia itu nanti akan ada materi tentang cerita fabel, cerita dongeng yang berhubungan tentang kebersamaan juga. Nanti anak-anak akan belajar tentang berbagi, ternyata berbagi sama teman itu baik sekali kayak gitu. Nah, terus di materi matematika saya juga akan insya Allah akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan project based learning. Jadi nanti bakalan ada project khusus yang akan dilaksanakan pada oleh siswa, yaitu project berbagi makanan. Nah, di situ materinya tentang materi pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, di belajar SPDP nanti ada juga materi tentang tari sederhana untuk kelas 2 seperti itu. Iya, baik. Jadi besok itu kita tuh ada 3 mata pelajaran ya Bu Putri yang saya tangkap ya, yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP ya Bu Putri. Iya, betul. Tujuan pembelajaran yang akan Ibu Putri capai untuk pembelajaran besok apa Bu? Baik, tujuan pembelajaran dari pembelajaran saya besok itu bahasa Indonesianya karena menggunakan cerita fabel. Nanti anak-anak akan mendengarkan dan mengamati video cerita fabel, judulnya Berbagilah dengan Teman. Jadi siswa nanti akan mampu menganalisis isi dongeng tentang sikap hidup rukun dan dari teks lisan dan tulis dengan baik. Nah, terus juga mereka juga akan seharusnya nanti siswa diharapkan mampu mengembangkan isi dari cerita yang akan ditampilkan melalui proyektor nanti Bu. Nanti insya Allah juga nanti saya menggunakan tipek di situ, menggunakan nanti menunjukkan sebuah video cerita dongeng dan nanti anak-anak akan menonton. Terus di materi pecahan saya berharap siswa dapat mendesain benda konkret dalam proyek berbagi makanan itu menjadi pecahan, menjadi materi pecahan tadi tersampaikan pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Selanjutnya saya juga di pelajaran SBDP di sana siswa juga mampu mengkreasikan tari kijang. Nanti ada juga video yang akan saya tampilkan dan anak-anak akan menari bersama di kelas. Insya Allah bakalan seru dan anak-anak bisa menerapkan tari kijang itu dengan baik. Semoga saja ya Bu ya. Ya, amin. Tujuannya bagus sekali ya Ibu Putri ya. Nah, saya lihat kan tadi kalau yang bahasa Indonesia itu menampilkan video, berarti Ibu Putri nanti medianya video ya. Terus yang matematika tadi berbagi makanan, berarti Ibu Putri menggunakan real media ya? Iya, betul sekali. Iya, betul sekali Bu Yulia. Jadi di materi matematika itu berbagi makanan, saya menggunakan makanan yang benar-benar makanan seperti itu. Jadi insya Allah nanti
saya akan menyiapkan berbagai bentuk makanan. Kenapa sih makanan? Ya. Mungkin dipertanyakan kenapa makanan? Mungkin nggak benda lain atau apa Ya. seperti itu kan? Pertama, makanan mudah untuk dibagi, seperti Ya. itu, mudah untuk dipotong, dan harapannya tadi konsep yang pertama tadi atau tujuan saya yang pertama tadi, berharapnya karena fokus materinya adalah tentang kebersamaan, berharapnya anak-anak juga bisa berbagi dengan temannya, Ya. seperti itu. Jadi setelah belajar tentang materi pecahan 1/2, 1/3, 1/4-nya dapet, Ya. terus mereka bisa seneng kayak Ya. gitu, seneng makan sama-sama Makan sama sama-sama. temannya, seperti itu. Ya, baik sekali. Nah, terus area pengembangan yang hendak Ibu Putri capai itu apa, Bu? Iya, dari area pengembangan yang ingin saya capai tentunya dari keaktifan siswa Ya. juga. Nah, jadi kan sesuai dengan metode yang saya ambil tadi atau strategi tadi tentang project based learning, di mana kalau project based learning ini siswa tentu dituntut untuk aktif. Iya. Ya, untuk aktif. Jadi kalau mereka melaksanakannya langsung, berbagi makanannya langsung, nanti membagi kue itu langsung, 1/2 yang mana, 1/3 yang mana, diharapkan keaktifan siswa juga bakalan meningkat seperti itu, Bu. Jadi insya Allah seperti itu. Selanjutnya juga dari tujuan atau fokus dari pembelajaran kita pada hari besok itu tentang kebersamaan dan tentang materi berbagi. Nah, diharapkan dari ketiga materi tadi, materi bahasa Indonesia, matematika, dan materi SBDP tadi akan meningkatkan keaktifan siswa dan makna dari kebersamaan itu benar-benar sampai ke hatinya mereka, seperti itu. Jadi tidak cuma belajar apa sih kerukunan, apa sih kebersamaan, tapi mereka memang belajar dan menerapkan seperti itu. Jadi selain menumbuhkan siswa itu menjadi aktif, siswa itu juga tahu bahwa kebersamaan itu adalah hal yang baik dilakukan mereka di kelas ya. Iya, betul sekali. Iya. Nah, terus strategi yang Ibu Putri persiapkan untuk pembelajaran besok apa, Bu? Baik, terima kasih Bu Yulia. Jadi strategi yang saya sudah siapkan itu pertama, yang paling utama pasti kita sebagai seorang guru sudah mempersiapkan perangkat pembelajarannya, baik LPP, seperti itu LKPD. Nah, seperti itu insya Allah itu sudah saya siapkan untuk pembelajaran besok. Selanjutnya saya juga akan melaksanakan pembelajaran dengan project tadi ya? dengan project tadi, dan juga menggunakan sistem kelompok. Jadi kelompok dari beberapa siswa jumlahnya nanti saya dari bagi antara 4 atau 5 orang per kelompok, dan itu juga saya akan mengaturnya atau saya susunlah secara heterogen. Jadi ada laki-laki, ada perempuan, ada yang mungkin dari klasifikasi IQ anak juga ya, Bu. Kalau misalkan ada yang mungkin yang pintar-pintar, kita bagi, kita sebar semuanya biar bisa memberikan manfaat juga untuk teman-teman yang lain, bisa membantu teman-temannya nanti di kelompoknya masing-masing, seperti itu. Berarti pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu? Iya, betul. Ya, dengan heterogen. Jadi siswa yang mempunyai kemampuan yang lebih, jadi kelompok dan siswa yang kemampuannya agak kurang. Jadi mereka bisa menyatu ya, Bu ya? Iya, bisa saling membantu. Iya. Baik Ibu Putri, semoga besok pembelajaran Ibu Putri berjalan dengan lancar ya, Bu Putri ya. Tujuan yang Ibu Putri harapkan dapat tercapai dengan menumbuhkan aktifan siswa yang seperti kata Ibu Putri tadi ya, Bu ya. Kita ketemu besok ya, Bu ya. Terima kasih atas waktunya Ibu Putri ya. Ibu Putri sudah memberikan waktu untuk saya mewawancarai Ibu Putri sebelum besok saya mengadakan observasi atau supervisi di kelas Ibu Putri. Terima kasih ya, Bu Putri. Ya, sama-sama Ibu Yulia. Semoga saja besok lancar ya, Bu ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak? Baik.
piring, Ibu sudah menyiapkan makanan. Di sini ada makanannya, ada brownies, ada kue, ada sosis. Ya, silakan dimulai bekerja kelompoknya ya. Ibu kasih waktu 10 menit mulai dari sekarang. Oke, yang perlu kita ingat, yang perlu kita ingat, ukurannya harus sama, oke? Oke, nah, sudah. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam ini. Oke, silakan dipotong menjadi 2 bagian. Oke, silakan. Oke. Nah. Oh, pakai tangan keluar. Selesai. Oke, masukkan ke dalam piring. Mari kita mulai. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Iya, Teman-teman, kami kami dari dari kelompok 2 mau menampilkan berbagi. proyek berbagi makanan. Oke, dari makanan yang mana dulu nih? Makanan yang 1 kedua mana ya? Oke, nah itu makanannya namanya apa? Roti. Roti. Rotinya dibagi menjadi pecahan berapa? Kedua. 1 per 2. Dari makanannya berapa? Dari makanannya utuh dibagi menjadi 2. Terus yang 1 per 3 yang mana 1 per 3? Yang mana 1 per 3? Jenny. Oke, Jenny makanannya itu apa sih Jenny? Sosis. Sosisnya dibagi menjadi berapa Jenny? 3. Oke. Terus yang 1 per 4 yang mana Aska? Oke, dipegang Silvi boleh jelaskan Silvi? Yang mana? Oke, makanannya apa? Browniesnya dibagi menjadi 1/4. 1/4. Dibelah atau dipotong-potong menjadi berapa bagian? 4 bagian. Tepuk tangan buat kelompok Silvi. Oke. Kita akan menari tari kijang. Are you ready? Siap. Ayo tangannya. Kakinya dikit-dikit aja. Iya. Oke, anak-anak, jadi kita hari ini sudah belajar banyak sekali, ya. Pertama tadi kita belajar tentang kegiatan apa tadi? Kegiatan yang ada Ibu kasih gambar. Kegiatan apa tadi? Iya, pintar. Kegiatan upacara, ya. Kegiatan upacara merupakan salah satu contoh dari kegiatan upacara merupakan kegiatan yang ada di sekolah. Pintar. Terus kita tadi belajar tentang dongeng fabel, ya. Ceritanya tentang berbagi makanan, ya. Terus kita tadi belajar matematika, tadi pelajaran tentang berbagi makanan, ya. Coba Silvi, pecahannya berapa saja Silvi tadi? 1/2, 1/3, dan 1/4. Oke, tepuk tangan untuk Silvi. Oke, 1/2, 1/3, dan 1/4. Terus tadi kita juga sudah melakukan proyek berbagi makanan. Makanannya dipotong-potong menjadi berapa bagian, betul ya? Terus kita tadi sudah juga
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Oksariza, CGP Angkatan 7 Kota Palembang. Hari ini kami, khususnya saya dan Ibu Putri, akan melakukan percakapan atau obrolan santai pasca observasi pembelajaran atau praktik mengajar Ibu Putri yang sudah diobservasi kemarin, dan bersama Pak Bayuni selaku pengajar praktik kelompok 10. Baik, mulai ya Bu Putri ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, sehat walafiat ya. Kita juga diberikan kesehatan sama Allah, Pak Bayuni juga diberikan kesehatan kepada Allah. Ibu Putri, kita akan ngobrol sebentar ya perihal observasi yang saya lakukan ketika Ibu Putri praktek mengajar kemarin ya Bu ya. Baik, Ibu Putri, apa yang ingin Ibu Putri dapatkan dari obrolan santai kita pada hari ini, Bu? Iya, tentunya obrolan santai kita hari ini, saya berharap sekali banyak sekali ilmu yang saya dapat akan lebih menambah dalam hal proses belajar mengajar. Mungkin nanti setelah sharing-sharing ini bakal banyak nih inspirasi yang lain bakalan muncul ketika setelah selesai kita berdiskusi ini. Oh iya. Terus apa perasaan Ibu Putri setelah praktik mengajar kemarin, Bu? Iya, jadi setelah praktik mengajar kemarin, setelah diobservasi oleh Ibu Yulia Oksariza, saya merasa lega sekali rasanya. Karena apa? Memang sudah dipersiapkan seperti itu, mulai dari perangkat ya Bu Yulia. Di observasi kemarin juga Ibu Yulia sudah menanyakan masalah perangkat. Sudah saya siapkan perangkatnya, media yang sudah saya siapkan, modal itu sudah saya siapkan. Jadi saya merasa lega, saya merasa bersyukur alhamdulillah bisa ikut serta dalam proses coaching ini seperti itu. Ya, terima kasih ya Bu Putri ya. Apa rencana perbaikan yang Ibu Putri lakukan, yang akan lakukan ya? Kan kita kemarin mengobrol ya, observasi kemarin sudah mengobrol ya. Apa rencana yang Ibu Putri akan lakukan untuk perbaikan ke depan ya Bu? Iya, baik, terima kasih Bu Yulia. Jadi rencana kedepannya untuk perbaikan, tentu saya akan lebih banyak menggunakan media pada setiap pembelajaran yang akan saya lakukan. Model-model pembelajaran juga insya Allah juga akan lebih bervariasi seperti itu. Iya, nah jadi rencana perbaikan Ibu Putri yang Ibu lakukan kemarin itu sudah tercapai ya Bu ya? Iya, alhamdulillah setelah diobservasi kemarin sudah tercapai, nilai-nilai dari siswa pun juga tercapai. Jadi kan kemarin saya itu di kelas belajar 3 materi pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Jadi di bahasa Indonesia itu Pak, saya mengajarkan tentang cerita fabel. Nah, jadi di mana siswa itu nantinya selesai untuk penugasannya itu akan dapat menceritakan kembali cerita fabel tersebut. Nah, walaupun di kelas 2, alhamdulillah ternyata banyak sekali anak-anak di kelas 2 itu bisa bercerita walaupun dengan cara mereka sendiri. Ya, alhamdulillah ya. Iya, Sudah tercapai ya Bu ya. Iya. Selanjutnya juga di materi matematika itu ada materi pecahan. Saya sedikit melakukan inovasi. Kalau di materi pecahan, kalau di buku tematik itu membuat kartu pecahan tapi saya berinovasi mencari ide seperti itu Pak. Jadi saya menggunakan media real, jadi makanan yang benar-benar makanan. Saya siapkan bolu kemarin itu, brownies. Jadi mereka belajar pecahan dengan cara memotong browniesnya itu. Jadi ada yang 1/2, ada yang 1/3, dan 1/4. Dan alhamdulillah pada kesimpulannya, intinya pada pembelajaran kemarin itu kemampuan siswa atau hasil belajar siswa meningkat. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Nah, sebelum kita observasi kemarin, Pak Putri menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan Ibu Putri capai pada praktek mengajar. Apakah sudah tercapai itu Bu? Iya, alhamdulillah. Jadi tujuan pembelajaran yang saya
ambil kemarin atau yang saya sudah rencanakan, alhamdulillah sudah tercapai, di mana siswa di pelajaran bahasa Indonesia bisa menceritakan kembali ya cerita fabel, terus di matematika siswa bisa mengerti dan paham mengenai pecahan tadi, pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4, dan di materi SBDP siswa juga dengan senang gembira melaksanakan atau melakukan tali pijang dengan senang sekali, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya, tercapai. Berarti tujuan pembelajaran yang Ibu buat ya baik Bu. Mari kita identifikasi ya Bu ya, dari praktek mengajar Ibu kemarin apa yang masih kurang dan yang harus diperbaiki, dan apa yang menurut Ibu sudah baik yang harus dipertahankan Bu. Oke, baik, terima kasih Bu Yulia atas pertanyaannya. Jadi saya mulai mungkin dari positifnya dulu ya Bu ya. Jadi setelah observasi kemarin saya merasa senang ya, dan insya Allah juga akan saya pertahankan, akan saya terapkan selalu insya Allah seperti itu, dengan penggunaan model pembelajaran yang lebih bervariasi. Kalau kemarin saya menggunakan project based learning, jadi ada projectnya di situ. Nah, mungkin pada kesempatan lain nanti saya akan menggunakan model pembelajaran yang lain atau strategi pembelajaran yang lain yang lebih bervariasi untuk meningkatkan keaktifan siswa di kelas. Selanjutnya juga dari media pembelajaran juga ternyata seorang guru itu memang harus kreatif ya Bu ya, harus kreatif dan inovatif. Jadi media pembelajaran itu salah satu hal yang bisa membuat semangat anak itu makin tinggi seperti itu. Iya. Jadi media pembelajaran, strategi pembelajaran yang kita terapkan di kelas itu sangat berpengaruh ya Bu ya untuk proses pembelajaran yang kita lakukan. Iya. Baik. Terus mengenai apa tadi Bu, kekurangannya Iya, Bu ya? kekurangannya. Iya, mengenai kekurangannya tadi sempat lupa juga, sempat lupa sudah diberikan LKPD loh Bu. Sudah diberikan LKPD kepada siswa, saya lupa mengerjakannya. Jadi mungkin kedepannya harus lebih teliti lagi dengan apa yang sudah direncanakan di RPP, apa yang harus kita lakukan, kita benar-benar harus lakukan dengan baik. Mungkin waktu itu ngeblank kali ya Bu ya. Itu menjadi perbaikan Ibu Putri ya Bu ya, Iya. harus lebih teliti. Iya, betul. Agar ingat apa yang ingin kita sampaikan kepada siswa itu dapat tersampaikan. Nah, baik Bu Putri, tadi Ibu Putri menyampaikan kekurangan yang Ibu Putri sudah lakukan ya Bu ya, tentang lupa menginstruksikan kepada peserta didik untuk mengerjakan lembar LKPD ya Bu ya. Nah, dari kesalahan itu atau kekurangan itu apa yang akan Ibu Putri rencanakan Bu? Ya baik, sebelumnya saya ceritakan dulu kenapa sih sampai lupa memberikan instruksi untuk mengerjakan LKPD. Jadi posisinya karena sekolah juga sekolah siang ya Bu ya, dan waktunya tuh sudah mepet seperti itu, sudah dekat sekali dengan jam pulang sekolah. Dan posisinya anak tahu sendiri ya Bu ya, kalau sudah jam pulang, dekat pulang sekolah itu sudah riuh, sudah agak sedikit berkurang sedikit semangatnya seperti itu, dan mungkin juga itu memberikan efek juga pengaruh kepada saya, akhirnya lupa seperti itu. Nah jadi kedepannya saya juga sebagai guru nanti akan memperbaikinya dengan cara memaksimalkan kembali dari apa yang sudah saya susun tahap per tahap di LPP itu. Nanti akan saya maksimalkan kembali, baik dari tahapnya apa saja, durasinya juga akan saya sesuaikan dengan apa yang ada di kelas juga seperti itu. Ya, jadi waktunya ya Bu ya, Iya. harus benar-benar disusun dengan sesuai dengan tahapan. Jadi waktunya itu cukup ya Bu ya. Iya. Baik, target waktu untuk merencanakan perbaikan yang Ibu Putri lakukan itu kira-kira kapan Ibu Putri akan melakukannya? Insya Allah segera Bu, ya, segera agar ibaratnya lebih cepat lebih baik. Benar. Yang namanya perbaikan itu kan harus dilaksanakan lebih cepat lebih baik. Jadi insya Allah ketika kita melaksanakannya lebih cepat, memperbaiki kesalahan-kesalahan kita tadi, insya Allah perbaikan-perbaikan itu akan terwujud nyata dan jadi hal yang lebih positif lagi, lebih benar lagi. Baik, untuk mewujudkan rencana Ibu itu pasti Ibu membutuhkan dukungan ya Bu ya. Nah, siapa saja yang akan menjadi inspirasi atau penyemangat Ibu untuk
melakukan atau melakukan rencana yang akan Ibu capai nanti, Bu? Baik, terima kasih Bu Yulia. Jadi siapa saja sih yang bakal menjadi inspirasi saya seperti itu ya Bu ya? Tentu saja yang pertama itu adalah rekan-rekan sesama guru ya, terutama juga Bu Yulia Daliza ini sebagai CGP di sekolah kami ini. Insya Allah juga bakalan sering sekali saya tanyakan siap ya Bu ya. Iya, nanti bakalan banyak sekali ilmu yang pengen saya tahu dari apa yang telah Ibu juga laksanakan di CGP, terus sama teman-teman yang lain, rekan-rekan guru juga, insya Allah juga sangat membantu dari proses belajar mengajar nantinya. Selanjutnya dari dukungan juga, inspirasi juga dari kepala sekolah kami Bapak Setio Bohadi, juga sebagai pembimbing kami juga sebagai di guru-guru di SD Negeri 75 Palembang ini. Baik Ibu Putri, setelah Ibu Putri tadi menyampaikan kekurangan Ibu Putri, kelebihan Ibu Putri, dan Ibu Putri mendapatkan support sistem yang baik dari kepala sekolah, teman sejawat. Nah, sekarang apa yang Ibu Putri lakukan sesuai dengan rencana yang Ibu Putri susun tadi, Bu? Ya, baik, terima kasih Bu Yulia. Jadi yang akan saya lakukan sesuai dengan rencana yang telah saya susun, tentu dari tadi sudah diobservasi ada perbaikan. Nah, perbaikan tadi akan saya lakukan segera dengan cara menyusun RPP dengan baik. Di tahap-tahapannya juga akan disusun juga dengan baik seperti itu. Lalu juga saya sebagai guru juga harusnya dan pastinya harus selalu mengupgrade diri, meningkatkan kompetensi diri saya, terutama dalam hal menjadi seorang guru, bagaimana cara menjadi guru yang profesional, dengan cara melakukan atau melaksanakan mengikuti berbagai macam pelatihan juga seperti itu, baik pelatihan online, pelatihan yang tatap muka seperti itu. Selain itu juga akan terjadi, mungkin dari rekan-rekan guru akan banyak sekali saya minta ilmu dan sharingnya seperti itu untuk perbaikan proses belajar mengajar saya di kelas nanti. Terima kasih Bu. Alhamdulillah Ibu Putri. Semoga rencana apa yang Ibu Putri ingin capai tadi tercapai ya Bu Putri ya. Kita semua dapat mencapai apa yang kita inginkan, mewujudkan generasi yang berprestasi ya Bu Putri, khususnya anak-anak didik kita ya Bu Putri ya. Baik Bu Putri, terima kasih atas waktunya Bu Putri. Ya Ibu Putri meluangkan waktu untuk kita ngobrol ya, membahas praktek mengajar Ibu Putri yang kemarin ya Bu ya. Ya, terima kasih ya Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.